Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabun Nikah. Pembahasan tentang masalah nikah atau fikih tentang pernikahan. Sekarang kita masuk pada pembahasan arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Jadi yang namanya pernikahan itu juga ada rukunnya, ada juga syarat-syaratnya. Jadi sama dengan sholat. Sholat ada rukunnya, ada juga syarat-syaratnya. Ketika ada sholat yang tidak ada rukunnya satu, atau ketinggalan syaratnya satu, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula dengan pernikahan. Ketika ada rukunnya yang hilang, atau ada syaratnya yang tidak ada, maka pernikahannya tidak sah. Rukun nikah ada 3. Yang pertama adalah az-zawjan, adanya laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan keduanya ini tidak ada yang menghalangi untuk menikah. Tidak ada penghalang nasab, tidak ada juga penghalang agama. Kalau ada penghalang nasab misalnya, maka pernikahannya tidak sah. Atau penghalang karena sesusuan, ya saudara sesusuan, itu juga tidak boleh dinikahi. Ketika ada yang menikah dengan saudara sesusuannya, maka pernikahannya tidak sah. Meskipun di awal misalnya dia tidak tahu, ternyata wanita yang dia nikahi ini adalah wanita saudara sesusuan dia, belakangan dia tahu, maka pernikahannya harus dipisahkan karena pernikahan tersebut tidak sah. Nah, dan juga tidak adanya penghalang masalah agama, karena tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Kafir apapun bentuknya, apakah dia kafir murtad, atau kafir karena dia adalah orang musyrik, atau kafir karena dia adalah ahlul kitab. Semua orang-orang kafir tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslimah. Adapun sebaliknya, ketika laki-lakinya muslim dan wanitanya ahli kitab, khusus ahli kitab, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, maka ini boleh. Adapun selain daripada ahli kitab, seperti orang-orang musyrik penyembah berhala seperti Hindu, Buddha dan sebagainya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, meskipun laki-lakinya muslim, wanitanya kondisinya seperti itu, maka tidak sah pernikahan tersebut. Kemudian rukun yang kedua adalah ijab. Ijab artinya adalah ucapan yang diucapkan oleh seorang wali atau yang mewakilinya untuk menikahkan putrinya. Misalnya, saya menikahkan Anda dengan putri saya. Itu adalah ijab. Kemudian rukun yang ketiga adalah qabul. Qabul itu adalah ucapan seorang laki-laki untuk menerima pernikahan yang disodorkan kepadanya pada saat wali dari perempuan. Ya, di sini wali atau yang mewakilinya, karena yang namanya wali, perwalian boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya, diwakilkan kepada orang lain atau diwakilkan kepada wali hakim, boleh. Ketika ada ijab, kemudian ada qabul dari calon suami ini ataupun yang mewakilinya, ya, jadi bukan hanya perwalian yang boleh diwakilkan, tapi juga mempelai laki-lakinya, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain untuk menerima pernikahan tersebut. Nah, jadi ini 3 rukun pernikahan. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian adanya ijab, dan adanya qabul. Adapun ucapan ijab dan qabul
itu tidak ada ucapan-ucapan tertentu, tidak ada lafaz-lafaz tertentu, tapi semua lafaz yang sudah bisa kita pahami bahwasanya ini mengandung pernikahan, maka lafaz itu sudah sah. Begitu pula dengan qabul. Qabul tidak harus sama persis dengan apa yang diucapkan pada ijab. Jadi ketika wali mengatakan saya nikahkan anda dengan mahar sekian 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 dibayar tunai, kemudian kalau misalnya si laki-laki ini hanya menjawab saya terima nikahnya, maka itu sudah sah. Tidak harus mengulang dengan ucapan yang sama. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian 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 dibayar tunai dan seterusnya. Tapi ketika sudah ada ucapan qabul, menerima, saya terima nikahnya, maka itu sudah sah. Ya, pernikahan itu secara syariat kita. Ya, jadi masalah ini sebenarnya tidak perlu untuk terlalu dipersulit. Ya, orang sampai mengulang 2 kali, ya 3 kali, sampai berkali-kali, sampai kadang-kadang orang tegang karena dia harus menyamakan ucapan dia dengan ucapannya wali ini. Ya, kapan tidak sama maka tidak sah, sehingga orang kadang-kadang tegang, sehingga ya macam-macam ya ucapan-ucapan yang keluar yang gara-gara tegang itu akhirnya sembarang yang dia ucapkan. Kita banyak dengar ya, kita banyak dengar di medsos kejadian-kejadian yang seperti itu, kejadian-kejadian yang lucu gara-gara tegang, ya gara-gara sangat takut dengan hal tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hadir sebagai saksi, kalau dikatakan sah langsung bilang sah, supaya tidak perlu diulangi sampai 2 kali sampai 3 kali. Ya, kalau sudah pas saya terima nikahnya, itu sudah sah. Dan juga untuk ijab dan qabul ini memang ya dipersyaratkan itu bersambung, dalam artian kalaupun ada spasinya maka tidak terlalu lama. Ya, kalau spasinya untuk mengambil nafas misalnya, maka ini tidak ada masalah. Ya, jadi tidak harus betul-betul bersambung. Ya, setelah ucapan wali selesai langsung dilanjutkan oleh laki-lakinya. Ya, meskipun ada jaraknya sedikit, maka itu sudah sah. Nah, sekarang masalah kontemporer adalah pernikahan jarak jauh dengan adanya media-media atau adanya kemudahan-kemudahan seperti video call atau ya fasilitas yang lain yang memungkinkan seseorang bisa saling melihat dari tempat yang jauh. Ya, satu di Indonesia, satu di Amerika, bisa saling melihat dan bisa saling mendengarkan. Ini ada khilaf di antara ulama, dan pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah pernikahan yang sah selama tidak ada syubhat di dalamnya bahwasanya yang menikah ini bukan laki-laki yang dimaksud. Selama semuanya jelas, mukanya jelas, suaranya jelas, dan tidak ada syubhat yang dikhawatirkan, maka ini sudah sah. Beda halnya ketika kita khawatir jangan sampai ada permainan di situ, jangan sampai ada pengelabuan di situ, maka ini kita hindari. Ya, tapi kalau misalnya dibutuhkan, karena ini kadang-kadang dibutuhkan, kondisi yang seperti ini kadang-kadang sangat dibutuhkan. Nah, pada saat dibutuhkan dan memang memungkinkan untuk saling melihat dan saling mendengarkan, dan tidak ada kemungkinan adanya penipuan, pengelabuan dan sebagainya, maka ini tidak mengapa untuk dilakukan. Nah, wallahu taala alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah syarat-syarat nikah. Ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah ridha az-zaujain, adanya ridha dari kedua belah pihak. Jadi ada ridha dari suami,
ada ridha dari istri. Jadi tidak boleh yang namanya menikahkan secara paksa, menikahkan putrinya dalam keadaan terpaksa. Ya, dia memaksa putrinya untuk menikah dengan fulan, atau dia memaksa putranya untuk menikah dengan fulana. Ini tidak boleh. Ya, dan orang tuanya akan berdosa ketika dia memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya untuk menikah dengan fulan atau menikah dengan fulana. Hadis dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Tidak boleh ia menikahi seorang gadis sampai diminta izinnya. Kemudian ya, di zaman Rasulullah SAW, para wanita adalah orang-orang yang sangat pemalu, terutama yang gadis, sehingga ada yang bertanya, bagaimana izinnya wahai Rasulullah? Karena kalau ditanya mungkin dia mau, tapi malu-malu. Dia malu-malu sampaikan, karena ini masalah perasaan, ya, masalah kehormatan. Kata Rasulullah, wa idnuha sumatuha. Ya, kalau sudah ditanya dan dia diam, berarti diamnya itu adalah izinnya. Diamnya itu adalah izinnya. Beda sekarang ya, karena para wanita kita sudah beda dengan dulu. Kalau tidak mau memang dia bilang, kalau mau juga dia akan bilang. Ya, dia tidak diam lagi. Jadi sudah beda. Ya, adapun zaman Rasulullah SAW, ya, para gadis memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya wali. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Tidak boleh bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali atau tanpa sepengetahuan walinya. Ketika itu terjadi, maka pernikahannya tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya itu batil, pernikahannya itu tidak sah. Kita kenal istilah nikah silariang, karena tidak ada izin dari wali, akhirnya dia pun memilih untuk meninggalkan rumah, nanti menikah di sana di luar. Ini adalah pernikahan tanpa wali atau pernikahan tanpa izin dari walinya, dan ini tidak sah. Pernikahan yang seperti ini adalah pernikahan yang tidak sah, sehingga ketika mereka berhubungan setelah pernikahan yang tidak sah seperti ini, ya, mereka pada dasarnya sudah berzina. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini tidak boleh dimudah-mudahkan. Ya, tidak boleh dimudah-mudahkan seseorang ketika tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, ya, pergi cari wali hakim yang bisa menikahkan dia. Lalu siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Tidak semua orang yang dianggap ustadz, yang dianggap tokoh agama, yang dianggap apa saja disebut sebagai wali hakim. Tapi yang dimaksud dengan wali hakim adalah mereka yang sudah dapat izin dari pemerintah yang sah untuk menangani masalah pernikahan. Dalam hal ini di negara kita dikenal dengan KUA, ya, kantor urusan agama. Nah, mereka inilah yang di KUA, mereka lah yang dimaksud dengan wali hakim. Adapun wali hakim yang lain yang ilegal itu tidak sah. Ketika dia menikahkan seseorang, maka pernikahan itu tidak sah. Ya, dan orang ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memfasilitasi orang untuk melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat nikah yang selanjutnya adalah adanya saksi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada
pernikahan yang sah kecuali dengan adanya seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi minimal yang menjadi saksi itu ada 2 orang, dan saksi ini dipersyaratkan dia harus adil. Lalu apa maksud adil dalam hadis ini? Ulama kita menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan adil dalam hadis ini bukan berarti adil dalam pembagian, bukan. Tapi adil di sini yang dimaksud adalah bagaimana keistiqomahan dia di dalam beragama, bagaimana wara, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara spesifik lagi ulama kita mendefinisikan makna adil adalah mereka yang tidak suka terjatuh pada dosa besar dan juga tidak secara terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini makna adil, yang tidak suka terjatuh pada dosa besar dan juga tidak secara terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi misalnya apa dosa kecil yang biasa orang sering melakukannya? Misalnya kita ambil contoh ya, kita ambil contoh yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ini tidak boleh karena berdasarkan dalil-dalil yang umum seperti la darar wa la dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wala tulhiku wala tulku bi aidikum ila tahlukah wala tulku wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Berdasarkan hadis-hadis umum ini ya, sehingga ulama kita sepakat bahwa haram hukumnya merokok. Jadi yang seperti ini yaitu sudah kehilangan sifat adil, adalah. Dan yang dipersyaratkan di sini adalah waliyun, seorang wali dan 2 orang yang adil. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah syarat-syarat pernikahan. Jadi harus ada ridha dari kedua belah pihak, dan harus ada walinya, dan harus ada 2 saksinya. Sekarang kita ingin mengetahui syarat-syarat wali. Tadi kita sudah tahu syarat saksi, ya meskipun baru 1, nanti kita sebutkan juga. Syarat wali yang pertama, dia adalah orang yang berakal. Yang kedua, dia balik. Jadi tidak boleh menjadikan anak yang belum balik sebagai walinya. Tidak boleh menjadikan anak yang belum balik sebagai wali. Kemudian yang ketiga, al-hurriyah. Dia adalah orang yang merdeka. Kalau sekarang alhamdulillah kita semua adalah orang yang merdeka. Yang keempat, ittihaduddin, sama agamanya. Apa maksud sama agamanya? Misalnya seorang muslim mau menikah dengan seorang kafir, wanita kafir, wanita ahli kitab. Siapa yang menjadi wali dari wanita ahli kitab ini? Yang menjadi walinya adalah orang yang seagama dengan dia. Jadi seorang muslim tidak boleh menjadi wali bagi seorang kafir, seorang wanita ahli kitab. Ketika misalnya dia seorang muslim mau menikah dengan ahli kitab, orang kafir, maka dia tidak boleh mencari keluarganya yang muslim, tapi yang menjadi walinya adalah keluarganya yang kafir. Kafir itu menjadi wali bagi orang kafir yang lain, dan muslim menjadi wali bagi muslim yang lain. Dan sebaliknya tidak. Muslim tidak menjadi wali bagi orang kafir, dan orang kafir tidak menjadi wali bagi orang muslim. Jadi ini perlu diperhatikan, terkhusus pada saat ya seorang laki-lakinya itu muslim mau menikah dengan wanita ahli kitab, maka yang menikahkan dia sebagai walinya adalah keluarganya dari kalangan orang-orang kafir yang sama dengan dia. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang selanjutnya adalah al-adalah. Ternyata untuk masalah perwalian juga dipersyaratkan adil. Selain saksi harus adil, walinya juga harus
harus adil. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang terakhir adalah laki-laki. Jadi seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita yang lain, karena wanita itu bukan wali. Wali itu dari kalangan laki-laki saja. Adapun wanita maka memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam agama ini. Di antara keterbatasan mereka adalah tidak diperbolehkan untuk menjadi wali dalam pernikahan keluarganya. Begitu pula dengan saksi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, poin yang selanjutnya adalah tartibul auliya. Jadi para wali itu ada urutan-urutannya. Tidak boleh berpindah kepada wali yang jauh kalau masih ada wali yang dekat, kecuali atas izin dari wali yang dekat. Jadi kita sebutkan, ini ada khilaf di antara ulama kita. Ya, kita sebutkan salah satu di antaranya. Yang pertama adalah al-abu atau ayahnya. Ini adalah wali yang paling dekat, ayahnya. Kemudian di bawahnya kakeknya. Kakeknya wali nomor 2. Kemudian selanjutnya adalah anaknya, anak laki-lakinya. Misalnya dia adalah seorang janda, dia punya anak laki-laki. Kalau sudah balik, maka anak itu boleh menjadi wali untuk ibunya. Kemudian cucunya, anak dari anak laki-lakinya, Kemudian saudara laki-lakinya, saudara kandungnya, saudara seayah dan seibu. Kemudian saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki dari jalur bapaknya. Adapun saudara laki-laki dari jalur ibunya, maka ini bukan dalam urutan para wali. Jadi saudara laki-laki dari saudara seibu itu tidak sah menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah banuhuma. Ya, banuhuma itu artinya keponakannya, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapaknya, keponakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ammu syakik, pamannya, paman kandungnya. Paman kandungnya maksudnya saudara dari bapaknya, di mana saudaranya ini adalah saudara kandung dengan bapaknya. Ya, saudara kandung dengan bapaknya. Ini disebut dengan paman kandungnya. Kemudian paman sebapak, paman seayah dengan seayah. Pamannya itu saudara dengan ayahnya, tapi saudara sebapak. Ini disebut dengan paman seayah. Kemudian banuhuma. Banuhuma itu artinya sepupunya. Sepupunya anak laki-laki dari pamannya. Apakah paman kandung ataukah paman seayah saja. Nah, jadi ini urutan para wali. Ya, kenapa kita perlu mengetahui urutan para wali? Tidak boleh seorang kakek menikahkan cucunya tanpa izin dari bapaknya. Jadi tidak boleh seorang kakek menikahkan cucunya tanpa izin dari bapaknya, tanpa restu dari bapaknya. Apalagi wali yang lebih jauh, misalnya saudaranya, saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya tidak boleh sepakat dengan saudarinya untuk menikahkan saudarinya tanpa izin dari wali yang dekat. Siapa itu? Ayah, kakek, anak, cucu. Jadi tidak boleh melangkahi ini, tidak boleh tanpa seizin mereka. Ketika misalnya ada saudara yang ingin menikahkan saudarinya, maka harus dipastikan apakah sudah ada ridha, sudah ada izin dari keempat wali yang lebih dekat, ataukah bagaimana. Kalau tidak ada, maka dia tidak boleh serta-merta menikahkan saudarinya dengan alasan saya kan termasuk wali. Dia memang wali, tapi ada wali yang lebih dekat, dan wali yang lebih dekat ini tidak boleh langsung dilangkahi tanpa izin dari mereka, ya, tanpa persetujuan dari
dari mereka. Nah, dan wali ini dia boleh menyerahkan, mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Meskipun afdalnya adalah dia sendirilah yang menikahkan putrinya atau cucunya atau ibunya atau saudarinya, dia sendiri yang afdalnya. Namun kalau misalnya dia tidak biasa atau mungkin dia tidak mampu, dia mau menyerahkan kepada orang lain, maka ini tidak ada masalah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun wali hakim. Wali hakim ini ketika misalnya ada laki-laki yang mau melamar seorang wanita dan wanitanya ini setuju, wanitanya ini ridho, akan tetapi ternyata walinya ini tidak setuju. Walinya tidak setuju dengan laki-laki yang mau datang melamar ini. Padahal kalau dilihat laki-laki ini sekufu. Kita sudah bahas masalah sekufu pada pertemuan yang lalu. Laki-laki ini sekufu dengan si perempuan. Kalau dia sekufu, laki-lakinya sekufu dengan wanitanya, dan wanitanya sudah ridha, laki-lakinya mau melamar, mau menikah dengan wanita tersebut, maka tidak boleh ada wali yang melarangnya. Ketika misalnya mereka melarang, mereka sudah memberikan kemudaratan, kezaliman kepada wanita ini. Nah, pada kondisi yang seperti ini boleh diangkat ke wali hakim. Pada kondisi yang seperti ini. Adapun ketika laki-lakinya ternyata tidak sekufu, ya tidak sekufu dengan si wanita, dan wanita mau, wanitanya mau, tapi kondisinya tidak sekufu, maka walinya berhak untuk melarang pernikahan tersebut. Ini ketika mereka tidak sekufu. Jadi kita perlu untuk mengetahui makna sekufu tersebut, supaya kita mengetahui apakah para wali memang berhak melarangnya ataukah tidak berhak untuk melarangnya. Nah, saya kira ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tayyib. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.